comfort zone Iya, betul. kita harus out of the box. Sky is the limit. Sky is the limit untuk Indonesia emas lah ya. Siap. Thank you Pak Saad atas ngobrol-ngobrolnya di Cuap-Cuap konten ekonomi seksi. Tentunya kita senang banget Pak Saad di sini. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Sobat Cuan, itulah juga akhir dari diskusi kita di kesempatan kali di Cuap-Cuap. Bye bye. Pemirsa, pasar modal Indonesia sempat bergejolak cukup tajam di bulan Maret 2025. Indeks harga saham gabungan terkoreksi hingga 7% di Bursa Efek Indonesia pada Selasa 18 Maret 2025. Lalu, apa sebenarnya penyebabnya? Dan bagaimana para pemangku kepentingan di Bursa Saham Indonesia untuk menjaga kondusivitas dan juga menjaga minat investasi di pasar modal RI ini? Simak liputannya berikut ini. Pasar modal Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup tajam di bulan Maret 2025. Untuk pertama kalinya sejak Maret 2020 atau awal pandemi COVID-19, IHSG mengalami trading halt alias penghentian perdagangan sementara akibat anjlok 5,02% ke level 6.146 di perdagangan sesi pertama pada Selasa 18 Maret 2025. Trading halt tersebut dilakukan selama 30 menit sesuai dengan ketentuan dalam surat perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan nomor S274 tanggal 10 Maret 2020. Koreksi tajam yang terjadi di Bursa Saham Indonesia pada Selasa 18 Maret tersebut terbilang cukup mengejutkan, mengingat saat ini Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi yang dianggap kritis seperti di masa pandemi COVID-19, di mana perekonomian Indonesia tertekan akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pun langsung bereaksi di tengah ambruknya IHSG. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko datang ke Bursa Efek Indonesia bersama sederet anggota Komisi 11, yaitu komisi yang membidangi sektor keuangan di hari Selasa 18 Maret pada pukul 13:40 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun, Wakil Ketua Komisi 11 Muhammad Hekal, serta sejumlah anggota Komisi 11 yaitu Wihadi Wianto, Putri Komarudin, dan Fauzi Amro. Dalam acara Capital Market Forum 2025 yang bertajuk Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid 2, Misbahun mengungkapkan alasan merasa perlu mengunjungi Bursa Efek Indonesia di tanggal 18 Maret tersebut. Kita harus membangun confidence kepada siapa? Kepada seluruh pelaku ekonomi, termasuk para investor asing, bahwa Indonesia bisa tumbuh dan menguntungkan bagi investasi asing. Dan ini penting. Dan ini biasanya kepada siapa? Bukan investor di capital market, investor di foreign direct investment. Tetapi foreign direct investment juga perlu wajah. Wajahnya apa? Wajahnya ini salah satunya adalah di bursa saham. Kalau bursa sahamnya tidak menguntungkan, apalagi foreign direct investment. Nah, itulah kenapa kemarin kita perlu datang ke Bursa Efek, karena untuk memberikan keyakinan, membangun confidence kepada para pengelola, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, karena mereka adalah otoritas dan instrumen negara yang mengelola investasi di pasar modal, bahwa mereka harus dikuatkan peran dan fungsi mereka
dalam situasi sulit pun kita yang di politik memberikan dukungan kepada mereka. Karena apa, Pak? Kalau kita memberikan dukungan yang positif, langkah-langkah mereka diberi support, maka mereka akan makin percaya diri dalam mengelola bursa ini dengan lebih baik, Pak. Tak ketinggalan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun langsung bertindak di tengah gejolak yang terjadi di Bursa Saham Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 2025, OJK akhirnya resmi mengizinkan para emiten untuk melakukan buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS demi menjaga stabilitas pasar modal domestik. Kebijakan ini sebenarnya telah dikaji oleh OJK sejak awal Maret 2025 bersamaan dengan keputusan OJK untuk menunda pelaksanaan short selling di bursa saham. OJK terus mengamati dan menyesuaikan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar. Pada tanggal 19 Maret 2025, OJK mengumumkan kebijakan terkait pelaksanaan buyback saham tanpa RUPS sebagai respon atas tekanan pada indeks harga saham gabungan. Selain itu, pada tanggal 3 Maret yang lalu, bersama BEI dan juga dengan pelaku pasar, ya, kami telah menyampaikan juga bahwa kami mengeluarkan kebijakan penundaan pelaksanaan short sell untuk mengurangi volatilitas pasar. Tentunya ke depan kami terus berusaha untuk menjaga pasar modal Indonesia tetap stabil, transparan, dan juga berintegritas. Khususnya bagi investor lokal, retail maupun internasional, institusional. Namun tentu saja upaya ini memerlukan kerjasama, sinergi, dan juga kerja keras yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal Indonesia. Gejolak di pasar saham Indonesia memang terbilang meningkat setelah kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ditambah lagi beberapa sentimen dari dalam negeri dinilai berbagai pihak turut memicu tekanan di pasar keuangan RI. Misalnya saja kondisi APBN yang defisit di awal tahun, penerimaan pajak yang turun, hingga adanya revisi Undang-Undang TNI. Salah satu pelaku pasar modal Indonesia, Surya Dharma, yang merupakan Direktur Samuel Sekuritas Indonesia, menilai investor tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap pasar keuangan di dalam negeri. Jadi memang market kita ini kan sejak Trump menjabat itu memang tertekan ya. Jadi investor asing banyak keluar, kemudian bobot kita juga turun sehingga hasilnya keluar dari itu sudah di atas 20 triliun rupiah ya di market kita. Nah itu tidak terbantu oleh beberapa kejadian yang policy yang dibuat pemerintah juga ya, yang saya kebanyakan masih belum pro market lah istilahnya gitu ya. Salah satunya mungkin ada RUU TNI yang masih menjadi kontroversi ya. Nah kemudian kemarin ada berita mengenai mundurnya Menteri Keuangan kita ya, yang sebetulnya itu rumor sudah berjalan 2 minggu sampai 1 bulan terakhir ya. Tapi beberapa hari terakhir itu sebetulnya sudah ada yang membantah gitu ya, jadi dipercaya bahwa itu tidak akan terjadi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa hari ini tiba-tiba ada flyer lah semacam meme yang beredar yang menyatakan tidak ada bukan spekulasi gitu. Jadi di tulisannya itu akan mundur setelah lebaran gitu ya. Itu membuat market juga menjadi agak gampang juga gitu ya. Menyikapi masalah krisis kepercayaan investor yang tampaknya memang terjadi di pasar modal Indonesia, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menekankan bahwa dalam menyikapi sejumlah isu yang beredar, para investor maupun para analis harus cerdas dalam menyikapi ketidakpastian yang terjadi dan tidak langsung mempercayai berbagai rumor yang beredar. Dan harusnya para analis pasar ini tahu dengan seperti ini, bukan malah membesar-besarkan rumor. Ya, Itu yang terjadi. Pak Misbahun, adakah arahan mungkin Pak dari DPR pada para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia, analis pasar dan lain-lainnya, agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di pasar modal dan juga mengenai governance yang baik mengenai tata kelola pasar keuangan Indonesia? Satu jawaban, Bisma.
Anda harus cerdas. Ini isu rumor dipakai untuk menjatuhkan Indonesia, membangun sentimen profit taking atau itu isu. Kalau Anda tidak mempunyai kecerdasan, maka Anda akan menjadi korupsi. Namun di sisi lain, Miftahul pun mengakui masih perlunya perbaikan dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak memicu keresahan di masyarakat, termasuk pelaku usaha dan pelaku industri keuangan. Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sebelumnya. Makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada masyarakat. Komunikasi bisa dilakukan oleh LPS karena ekonomi kita ini di Indonesia itu kan biasanya cuma didasarkan kepada 4 kelompok yang ada di KSSK, OJK, kemudian selaku pengawas di semua industri jasa keuangan, kemudian Bank Indonesia selaku monetary policy maker, kemudian Menteri Keuangan, berikutnya adalah LPS. Soal urgensi membangun komunikasi yang baik ini juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau APEI, Prama Nugraha. Prama menilai komunikasi yang baik di pasar keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, namun juga para pelaku di pasar keuangan. Dan diharapkan kedepannya juga komunikasi tidak hanya juga dilakukan oleh otoritas yang berwenang, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan emiten juga diharapkan juga lebih mendorong informasinya bisa tetap dipublikasikan ya, secara lebih update lagi sehingga investor juga akan punya pandangan yang akurat dan cepat gitu ya mengenai kinerja perusahaannya. Dan kami sebagai perusahaan efek juga memang memiliki kewajiban untuk tadi terus mempublikasikan hal ini. Ya, artinya kita sebagai jembatan antara supply demand antara buyer seller. Nah ini kami di sini ya berfungsi untuk menggambarkan secara objektif bagaimana semua perkembangan yang ada untuk nanti bisa menjadi pertimbangan investasi bagi investor. Namun di tengah kondisi pasar modal RI yang tengah tertekan, sejumlah pemangku kepentingan di Bursa Efek Indonesia justru melihatnya sebagai peluang. Misalnya saja Ketua Asosiasi Manajer Investasi yang juga CEO Star Asset Management Hanif Mantik yang menilai dengan makin banyaknya investor retail di saat pasar modal Indonesia tertekan, hal itu nantinya justru akan meningkatkan ketahanan pasar modal Indonesia. Sekarang ini asing keluar, berarti kan yang buying adalah retail. Dan saya lihat porsi kepemilikan retail semakin besar, baik di saham maupun di reksadana ya. Dari datanya sudah disampaikan, SID kita sudah sekitar 15 juta. Nah tentu kalau dari sisi kami lebih mengedukasi ke domestik gitu. So kita ingin mengharapkan dari 300 juta populasi Indonesia, at least 150 jutanya bisa tercatat sebagai investor di pasar modal kita. Sehingga kepemilikan retail ini nantinya akan mendominasi baik di saham maupun di reksadana, sehingga lebih akan tahan banting kira-kira gitu. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Sinarmas Sekuritas, Rudi Utomo. Menurut Rudi, meningkatkan basis investor domestik merupakan peluang yang harus diambil di kondisi saat ini untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia. Bagaimana kita membangun basic domestic investor. Domestic investor ini ada dua. Satu berkaitan dengan institutional investor, yang kedua berkaitan dengan retail. Nah ini kita juga harus bersama ya kan. Kalau kita lihat mungkin di era COVID 2020 itu retailnya yang bertumbuh cepat ya kan, tapi institusionalnya mungkin kurang mensupport. Nah inilah saatnya kita sama-sama baik institusional maupun retail kita sama-sama untuk bergandengan dengan bangun capital market Indonesia. Sementara itu, argumentasi positif juga datang dari anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia, Fauzi Ihsan. Fauzi menilai jika harga pasar suatu saham telah jauh di bawah nilai fundamentalnya, saat itulah ada kesempatan untuk berinvestasi di saham tersebut. Selama laporan keuangan itu valid, sehingga analis dan investor bisa menggunakan laporan keuangan tersebut untuk melakukan prediksi dan bukan analis lah. Yang penting sekarang adalah bagaimana
memastikan bahwa harga fundamental ini tidak terlalu jauh dari harga pasar tidak terlalu jauh. Nah, kalau memang harganya jauh, Pandangan optimis juga disampaikan oleh Chief Investment Officer BRI dan Reksa Investment Management Herman Jayadi. Menurut Herman, meski terjadi gejolak di pasar modal RI, namun pada dasarnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih baik-baik saja. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan valuasi pada zaman COVID, kita itu masa Indonesia itu bukan Indonesia yang sedang melalui financial crisis, bukan, kita ini Indonesia cukup sehat, tapi valuasi kita dianggap sebagai valuasi COVID. Nah itu kan sama sekali tidak masuk rasional. Nah, jadi memang kalau kita berhubungan ke pasar modal itu memang kadang kita berhubungan dengan para pelaku yang yang terlalu banyak dipengaruhi oleh psikologi. Jadi makanya kita dalam kesempatan seperti ini, performance seperti ini, kita ingin menyampaikan bahwa Indonesia mungkin memang akan terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi global, tapi Indonesia tidak dalam keadaan finansial krisis. Kita tetap bertumbuh. Secara contohnya aja, secara simpel, kalau kita pulang dari rumah kan jalannya masih macet, jadi aktivitas ekonomi masih berjalan gitu. Jadi kalau sampai dianggap seperti kita evaluasi komplit, nah itu kayaknya sudah terlalu dalam sekali. Di tengah banyaknya sentimen global dan domestik yang membayangi pasar modal Indonesia, pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia memang membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan pasar modal tersebut. Demikian laporan kami dari Jakarta Salma Wite dan juru kamera Hani Haryantomo, CNBC Indonesia via Business. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Data-data lebih lanjut mengenai data tenaga kerja, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan efek manufaktur. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit. Live di CNBC Indonesia. Memberikan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Pasar memang cenderung sepi ya dari sentimen nilai transaksi. Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Paling menunjang ada di banking, ada saham-saham dari sektor properti. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live di CNBC Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga tahun 2029 menginstruksikan optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun hingga pasar modal. Untuk itu, pelaku di sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan literasi, memperluas kepesertaan, melakukan diversifikasi produk, dan juga instrumen keuangan. Hingga mengoptimalisasi portofolio investasi, melakukan perbaikan tata kelola, serta memacu pemanfaatan digitalisasi, hingga memastikan perlindungan konsumen tetap berjalan dengan baik. Khusus industri dana pensiun atau DAPEN, fokus penguatannya diarahkan pada program pensiun wajib maupun sukarela, hingga peningkatan penetrasi dan densitas melalui literasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya program DAPEN, terutama bagi pekerja informal. Tak hanya itu, Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2025 juga menginstruksikan kalau DAPEN wajib mengembangkan produk untuk pekerja mandiri, termasuk pekerja di segmen UMKM. Kemudian DAPEN-DAPEN di tanah air juga diminta untuk fokus memperbaiki tata kelola dan sistem pensiun di Indonesia.
Pemerintah melalui Perpres nomor 15 tahun 2025 pun mengakui salah satu penyebab masih rendahnya dana kelolaan di industri dapen adalah faktor desain kebijakan ataupun sistem pensiun yang memungkinkan peserta menarik dana sebelum mencapai usia pensiun. Karena itu, kedepannya implementasi sistem pensiun akan terbagi menjadi dua jenis akun program pensiun, yakni akun yang tidak dapat dicairkan hingga usia pensiun dan akun simpanan darurat. Merespons hal tersebut, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI mengakui memang masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku di industri dana pensiun. Tak hanya dalam pengelolaan investasi, tetapi juga terkait upaya untuk memperluas basis kepesertaan program dapen. Tak hanya itu, sejauh ini masih banyak pekerja informal yang belum ikut serta dalam program dapen, sehingga ADPI tak menepis kalau transformasi dan inovasi memang sudah urgen untuk dilaksanakan di industri dapen. Sehingga harapannya tak hanya tumbuh, tetapi kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian Indonesia juga dapat meningkat. Sebab dengan beragam rencana pengembangan pada RPJMN 2025 hingga tahun 2029, pemerintah membidik kenaikan kontribusi sektor dapen terhadap perekonomian. Di akhir 2029 mendatang, pemerintah berharap kalau rasio aset sektor dapen terhadap produk domestik bruto bisa mencapai 11,2%. Kalau dari Perpres yang nomor 15 tadi, ambisius memang iya, tapi realistisnya, kalau saya pribadi menilai ini sangat realistis. Itu tadi, kita masih di angka 19% loh pesertanya kita. Untuk dapat memacu kontribusi terhadap perekonomian, ADPI mengakui kalau para pengelola dapen di tanah air memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Misalnya saja, terkait digitalisasi layanan, inovasi produk manfaat hingga kreativitas dalam memilih instrumen investasi, maupun upaya untuk penguatan sumber daya manusia di industri dapen. Meningkat ini tentunya harus variasi dari produk investasinya harus beragam. Jangan yang seperti sekarang konvensional sekali. Mereka hanya mengandalkan dari sisi pasar uang dan pasar uang saja, yaitu di deposito dan pasar modalnya hanya di SPN. Nah itu mungkin nggak akan cukup kalau untuk mengejar target pesertanya akan meningkat, karena mereka percuma masuk dana pensiun dapatnya cuma kayak mereka bisa lakukan kalau ke deposito atau di SPN saja. Tapi tentunya mereka peserta mengharapkan dia dapatkan ROI yang lebih tinggi, yaitu tantangannya yang harus dikejar oleh dana pensiun. Jadi mengoptimalkan pengembangan dari dananya. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi paling penting. Literasi sepanjang kita ini hanya diam, insan-insan dana pensiun hanya jaga toko yang istilahnya ya, itu ya peserta gimana mau datang. Berkaitan dengan investasi, pemerintah melalui Perpres nomor 15 tahun 2025 juga berjanji menghilangkan batasan bagi dapen untuk berinvestasi di instrumen jangka panjang. ADPI pun mengapresiasi hal ini dan mengakui kalau perluasan opsi investasi jangka panjang dapen memang diperlukan. Sebab hal ini bisa membuka peluang yang lebih luas bagi dana pensiun untuk menumbuhkan dana kelolaan dan aset. Di sisi lain, dengan keleluasaan investasi dan ditambah inovasi investasi oleh pengelola dapen, harapannya juga menjadi daya tarik untuk masyarakat mengikuti program dana pensiun. Namun di sisi lain, ADPI juga mengingatkan kalau peran pemerintah untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga cukup krusial. Sebab tren pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita juga berkolerasi erat dengan tren perkembangan total aset dan jumlah peserta program dapen. Pendapatan per kapita ini kan harus naik juga, karena kalau kita hanya di pasar naik dari 11,2 kan butuh dana yang masuk. Tak hanya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI, tapi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI hingga pelaku asuransi jiwa juga menilai target pemerintah untuk peningkatan kontribusi sektor perasuransian terhadap perekonomian Indonesia masih dalam rentang yang realistis. Untuk mencapai angka 10% dengan bantuan tadi beberapa produk yang selama ini
beberapa proyek yang sudah menjadi dengan sertifikasi itu. Meski masih optimistis dengan keberlanjutan pertumbuhan bisnis asuransi di masa mendatang, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tidak menepis kalau perusahaan asuransi perlu bergerak dengan cepat merespons perkembangan terkini dan aktif memuat proteksi-proteksi baru untuk masyarakat. Sini kami yakini kenapa tidak trennya tidak berjalan seirama dengan literasi. Kami pikir ini ada problem trust di masyarakat terhadap kami, dan ini yang harus kami kembalikan, trust masyarakat terhadap industri kami. Itu yang pertama tantangan. Yang kedua adalah yang berkaitan sama daya beli masyarakat. Ini kita lihat trennya memang mengalami perlambatan, tapi saya juga melihatnya anomali ya. Sisi lain yang ngantri tiket konser juga habis, kira-kira begitu. Jadi seperti perubahan skala prioritas masyarakat kita saja. Jadi mungkin ini yang nanti kita harus pikirkan termasuk di diversifikasi produk kita. Kita harus mencari produk-produk yang engaging di masyarakat sehingga mereka jadi berubah perilaku. Gitu. Kalau sekarang misalnya produk kita masih tahunan atau apa, kita coba pikirkan yang way to go saat masyarakat keluar dari rumah dan kembali ke rumah. Mengacu isi Perpres nomor 15 tahun 2025, pemerintah menginstruksikan agar industri asuransi dapat mewujudkan peningkatan penetrasi dan densitas asuransi, serta fokus menjaga kepercayaan masyarakat melalui perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen. Selain itu, industri asuransi juga diinstruksikan untuk memperluas cakupan asuransi untuk segmen masyarakat produktif core seperti petani, peternak, dan nelayan. Kemudian pemerintah pun berharap kalau dukungan industri asuransi terhadap pembiayaan berkelanjutan atau green on blue business bisa ditingkatkan. Contohnya dengan adanya proteksi asuransi untuk panel tenaga surya dan asuransi terumbu karang. Selanjutnya, tak hanya di aspek proteksi, tetapi dukungan industri asuransi melalui penempatan investasi pada instrumen berkelanjutan seperti green bond dan blue bond juga sangat dinantikan oleh pemerintah. Sejalan dengan arahan pemerintah untuk optimalisasi kontribusi industri asuransi terhadap perekonomian juga menilai kalau pengembangan jalur pemasaran yang hybrid akan cukup memegang peranan ke depan. Namun pastinya perusahaan asuransi tak bisa semata-mata mengandalkan kanal digital untuk pemasaran proteksi asuransi. Jadi itu tadi balik lagi produk yang sulit yang belum merupakan kebutuhan, tapi harus diciptakan kebutuhannya. Tetapi kalau asuransi digital itu merupakan lengkap, ya channel baru yang bisa meningkatkan penetrasi, saya setuju. Dalam hal melakukan asuransi ini, penjualan asuransi masih tetap diperlukan peran orang sales. Karena ada produk-produk yang harus dilakukan konsultasi selling. Sementara kalau digital channel itu memang mengharuskan produk-produk yang gampang, simple, gampang dimengerti, dan relatif produknya adalah mikro, produk yang relatif primitif dan tidak membutuhkan konsultasi selling. Jadi kalau untuk produk yang membutuhkan yang memang benefitnya cukup kompleks, tentunya tetap diperlukan tenaga penjual yang menerangkan dengan jelas terkait dengan benefitnya. Ceruk bisnis di sektor asuransi memang masih terbuka luas, namun tak menutup fakta kalau kompetisi tetap akan cukup tinggi ke depannya. Tentu, tanpa adanya inovasi dan penguatan permodalan akan cukup sulit bagi asuransi untuk berkembang. Karena modal yang dibutuhkan perusahaan asuransi untuk bisa memperluas basis nasabahnya adalah kemampuan untuk memberikan variasi proteksi hingga kesanggupan untuk menangani pembayaran klaim. Tak hanya itu, pengadaan platform digital yang memudahkan nasabah untuk membeli dan mengajukan klaim asuransi juga akan menjadi nilai tambah. Ya, terlepas dari semua upaya yang diusahakan oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun, tentunya peran regulator dan pemerintah juga sangat dibutuhkan. Tak hanya di aspek pengadaan peraturan yang mendukung pengadaan inovasi, tetapi juga insentif dan upaya penciptaan playing field yang sehat di industri dapen dan asuransi juga sangat diperlukan.
bagian dari strategi ketahanan nasional. Namun tantangan seperti perubahan iklim dan infrastruktur pertanian yang belum optimal masih menjadi hambatan utama. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai ketahanan pangan dengan berbagai cara. Untuk menggenjot produksi padi, pemerintah memberikan insentif kepada para petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah senilai Rp6.500 per kilogram. Kebijakan yang berlaku mulai 15 Januari 2025 ini terbukti sukses memberi semangat para petani menanam padi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim produksi beras per April 2025 mencapai 13,5 juta ton, tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Dulu waktu awal-awal saya baru dipercaya Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan, rumusannya Bulog itu kalau beli gabah, zamannya Pak Tarto juga. Gabah itu harganya setinggi-tingginya. Dulu 4.450, setinggi-tingginya. Jadi kalau Bulog beli 4.500, maksudnya akhirnya Bulog nggak dapat bahan, nggak dapat beras, ya kan? Yang main air untuk pula, petani harganya murah, gabahnya. Oleh karena itu semangat untuk bertani jadi berkurang, atau ada alternatif tanaman lain ditinggalkan, atau sawahnya dijual. Oleh karena itu juga sudah selesai. Impra sudah akan terbit. Sekarang kita sudah putuskan harga gabah serendah-rendahnya, bukan setinggi-tinggi, tapi serendah-rendahnya 6.500 sampai April. Ya, setara beras produksi kita Pak Tarto 13,5 juta setara beras. 13,5 juta tertinggi 7 tahun terakhir. Ini boleh tepuk tangan, ya. Kebutuhan kita rata-rata 2,6 per bulan, berarti kalau 4 bulan 10,4. Jadi kalau Bulog bisa menyerap 1,5 juta ton saja sampai April itu, 1 April, maka tidak hanya tahun ini, sampai akhir 2026 kita insya Allah tidak impor beras. Sampai akhir 2026. Kalau Bulog bisa lebih 3,5 juta itu 1,5 bisa diambil. Menurut Zulkifli Hasan, langkah lain untuk menggenjot produksi adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi, pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi, bibit unggul, hingga penyuluh pertanian, serta membangun infrastruktur irigasi. Sementara langkah ekstensifikasi dilakukan dengan mencetak sawah di wilayah lumbung pangan baru. Zulkifli mengatakan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi ini menjadi kunci dan harus menjadi prioritas karena menurut Zulkifli selama ini rata-rata sawah padi di Indonesia hanya bisa panen 1,4 kali setahun. Dan kita lihat, saya juga belajar cepat, ya sebentar biasanya sudah paham gitu. Ternyata yang existing itu kita ada 7,4 juta. 7,4 juta ya sama kita itu ternyata luas tanamnya Pak Franky hanya 10 juta. Jadi kalau 7 juta, 4 panennya 10 juta, berarti rata-rata 1,4 kali panen, nggak sampai 2 kali panen. Jadi ada sebagian besar panen 2 kali, ada panennya 1 kali. Kenapa penting sekali kita cari irigasi atau itu diselesaikan pada. Ternyata ini rumit, ya, soal irigasi juga rumit. Nah, ini selesaikan, alhamdulillah sudah selesai. Beres. Nah, saya nggak usah cerita rumitnya lah, nanti pusing bapak-bapak. Nah, jadi yang optimis yang ada itu ada proses produksi. Kasus terbakarnya sepeda motor ini sedang dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari informasi dari sejumlah daerah di tanah air dari Jawa Tengah, Satreskrim Polresta Solo menangkap seorang pencuri usai dihajar warga. Pelaku yang berupa Warga Peguaran Ciamis Bogor Keringan kembali masuk wanita muda yang tertutup sumur. Dugaan kuat wanita malang itu merupakan korban pembunuhan.
Refleksnya sesimpel. Mungkin beberapa and everybody locally. Just will conclude. Kedua fighter sudah berada di tengah. I savor the television. Syaratnya satu, kamu harus tambah biaya lagi, atau yang kedua kamu menjadi pacar aku. Calon pengadil pria di Pak. Kasih aku waktu ya. Kenapa? Berdua kontra bayar bunga. Para calon peserta, Realitas meminta informasi terkait pengungkapan kasus ruda paksa Triguna Anugrah ke Polda Jawa Barat. Kuat diduga tersangka sudah melakukan orientasi TKP lebih dulu sehingga mengetahui celah untuk melakukan aksi bejatnya. Kerjasama kemarin dengan apa yang dibantu oleh Pusdokes. Jadi udah sendiri sekarang. Mereka berdua lagi ya. Hanya di Magna Channel. Saat beli Boto ya Jakarta. Ya,
mengisi akhir pekan. Water Fountain Show berlangsung pada pukul 19 dan 21 waktu Indonesia Barat. Pengunjung disajikan penampilan air mancur menari dengan diiringi musik selama pertunjukan. Selain Water Fountain Show, ada juga pertunjukan musikal yang menyajikan penampilan drama Batavia pada tahun 1890. Penampilan Batavia Tales akan berlangsung setiap Sabtu dan Minggu. Pengunjung juga dapat mengunjungi wisata kuliner yang berada di pasar rakyat. Berbagai macam panganan Nusantara dihadirkan yang dapat disantap oleh pengunjung. Itu penting atau kasus discrimination and marginal. Yang kemudian menjadi daerah perkebunan tahu. Sudah bersih. Advanced Brightening Formula teruji klinis 100 kali mencerahkan. Plus Triple UV Protection. Tidak lengket. Jutaan perempuan Indonesia sudah buktikan. Dan selanjutnya, apa rencanamu? Melupakan masa lalu dan hidup dengan tenang. Kau bagaimana? Aku berencana pergi ke tempat yang tidak ada dendam. Benarkah? Aku pergi dulu. Oh. Terima kasih. No. Alatnya sudah habis, jadi ku kembalikan. Hajun Bob, kau sangat menyukainya kan? Kenapa tidak memintanya tinggal? Dunia jangkau luas, dan kita harus dapat bersama dengan pertemuan. Jika berjodoh pasti bertemu. Kalau begitu, Kajun Bau, sekarang aku bukan lagi Canggeng Bau. Hah? Lalu siapa namamu? Panggil aku Sanfeng. Sanfeng. Tiga puncak gunung, Zhang Sanfeng. Sangat menarik. Marga hutan. Klanku sering disebut aliran Tang. Hei, Jimbau! Maafkan, Kak Sanfeng. Jadi kau sebenarnya mau kemana? Seperti yang kamu bilang. Abdul Aziz, aksi pengamanan itu merupakan hasil sinergi dalam operasi. Datang jam 9 itu. Betul. Dalam video yang beredar di media sosial, warga membawa Rudi, kepala desa mereka, melalui pesisir pantai. Warga bergegas membawa pria tersebut menuju puskesmas terdekat yang berada 15 km dari desa mereka. Dalam perjalanan medan yang dilalui warga tidaklah mudah. Mereka harus menerobos ombak di pantai dan 5 muara sungai.
Mereka baru sampai puskesmas tujuan setelah 6 jam berjalan kaki. Konfirmasi Jumat sore, Kepala Puskesmas membenarkan kejadian tersebut. Sangat berhasil. Pasien Bapak Budi Sudarno mengalami satu yang masuk penanganan sudah ditangani oleh bidan desa dan bidan polisi yang ada di daerah dalam, tetapi karena pasien memang harus membutuhkan pemeriksaan dan pelayanan. Selama ini mereka tidak bisa memberikan layanan kesehatan ke 4 desa, yaitu Desa Waiharu, Desa Bandar Desa Sirimbadi, dan Desa Waitias karena terkendala tiada akses jalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda yang terlalu mengajak Anda melihat sibuknya restoran khas Pontianak yang mengolah iga sapi menjadi beragam sajian berguna selera, menyajikan bubuk air asam dan rempah. Saya bukan segera kembali. Menemani akhir pekan bagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seorang sopir pickup terjepit kabin setelah mobilnya terlibat kecelakaan karambol di Dusun Batian, Desa Kabelan. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi, live di Trans 7 dan CNN. Di kemasan yaitu 1 liter. BDX menyelenggarakan kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Menpora dengan kategori peserta usia dini, remaja dan remaja tingkat SD, SMP, dan SMA. Ikuti kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Menpora 2 hingga 4 Mei di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Daftar sekarang melalui link berikut atau scan QR di layar Anda. Iga sapi bisa diolah menjadi beragam sajian yang juga seni, dari yang berkuah hingga berbakaran. Buat istimewa, saya bisa mengajak Anda melihat langsung proses pengolahan iga dengan aktivitas portfolio sendiri, rempah dulu. Penasaran? Tinggi. Ada tampilan ini, ada nomor rasanya. Cuman yang lebih dominan itu rasa dagingnya. Kalau kata anak zaman now, harum banget kayak ini. Pecinta kuliner, ada yang lagi rindu banget dengan masakan khas Pontianak, atau mungkin sudah berada di Pontianak dan penasaran dengan kulinernya. Kalau begitu, episode kali ini kita bakal masuk-masuk ke desa ini, terutama ke sapi, untuk resep khas Pontianak. Si Budi diajakin mancing madu malam minggu. Rame mancing bawah. Ketika saya datang di sekitar jam 8-an, berarti saya akan apa? Oke, belajar masak dulu kita. Saya udah pakai apron, udah siap untuk mengganggu di bagian dapur, tapi semoga bisa membantu. Iya, besar, empuk dan berbeda. Iga ini punya semua yang dicari pecinta daging. Semoga gurih meresap di atas setiap serat dengan kuah pedas yang diminat, tapi tetap ringan di leher. Hei, belum selesai, ini juga kalah menggoda, iga bakar. Kalau smoky dari kematangan, ternyata yang kecap yang terkaramelisasi, membuat setiap gigitan semakin rich dan nikmat. Semuanya dagingnya empuk, kuahnya berasa panas gitu dagingnya ya. Daging yang segar-segar loh. Daging yang empuk, rasanya juga mantap. Daging iga yang sudah dipotong akan direbus 2 kali. Proses perebusan yang pertama bertujuan untuk menghilangkan sisa darah di dalam daging. Contoh iga yang sudah tuh gini Pak, masih berwarna merah pekat, masih ada darah. Mungkin kalau iga yang udah tidak segar dia masih berbau, terus ikannya juga ya abu-abu yang bisa bermerah. Kita tambahkan beberapa rempah pada rebusan pertama. Daun selar dan daun jeruk jangan puas muda, dan juga sedikit garam.
Oh ya, tahukah Anda mengapa lengkuas muda lebih disarankan? Ini alasannya. Karena kalau kita menggunakan lengkuas muda, parasnya lebih menyengat, lebih strong. Kalau kita menggunakan lengkuas tua, dia nggak sekali pulang kuat, oh berarti lengkuas muda. Perebusan pertama krusial untuk membersihkan daging dari sisa darah yang bisa mempengaruhi rasa. Sementara penambahan rempah-rempah sejak awal membantu menghilangkan aroma amis dan memberikan dasar aroma segar pada daging. Nah, selagi kita menunggu perebusan pertama tuntas, kita akan mulai meracik kuah presto yang istimewa. Dan juga akan jadi ciri khas masakan iga Pontianak yang satu ini. Ini yang saya jarang lihat, Mbak. Apa ini? Itu asam kanis. Jadi buat kuah rasanya lebih segar tuh pakai asam kanis. Lebih segar? Biasanya kan kalau segar itu pakai misalkan cuka atau jeruk nipis. Jadi untuk jaga kualitasnya kita pakainya asam kanis. Asam kanis ya? Oke. Yang pertama dimasukin apa? Asam kanis ya? Lanjut tambahkan daun salam, daun jeruk, serta jahe dan kuah yang sudah diceprek. Jadi yang buat kuahnya menjadi semakin spesial, gilingan daging sapi. Ini bumbu apa? Itu gilingan daging, diremahan daging gitu. Bukan bumbu tapi ini gilingan daging. Apa gilingan daging? Biar rasa kuahnya lebih berempah lagi. Paham. Pas lagi nyeruput kuah, jadi ini yang bikin rasanya tuh berempah banget. Terus rasanya lebih kaldu gitu. Selanjutnya tambahkan bawang putih giling, garam, cita rasa, dan beberapa bumbu aromatik. Wah, ini kayaknya rame ini, Mbak. Ini ala posisinya. Jadi ini bumbu aromatik ada kapulaga ini. Kayu manis. Terus Kembang lawang. Dan ada ini yang biasa buat di nastar jadul nih. Sengkeh. Oke, sip, langsung masukin, Mbak. Ini untuk kuah aromatiknya harus pakai penyaring. Kenapa, Mbak? Biar bumbunya nggak kecampur sama kuah secara langsung. Ya Allah. Mana be yang lebih kan? Oke, sip, daging sudah melalui perebusan tahap pertama. Selanjutnya, biar cepat empuk dan makin nikmat, kita presto. Nah, terus harus diapain? Ini untuk kita dapatkan ini untuk tidak aja. Untuk kuah yang dimakan kita kurangi. Berarti yang buat membersihkan dagingnya nggak dipakai lagi? Yang ini ya? Untuk satu daging dipindahkan ke wadah presto. Proses presto biasanya memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Kalau lama ya, dagingnya hancur. Rasanya ada sedikit es kembang lawang, ada kapulaganya juga nol rasanya. Cuman yang lebih dominan itu rasa dagingnya. Kalau kata anak zaman now, kaldu banget kayak ini nih. Terus kayak ada permahan daging gitu loh. Wah, itu deh. Istimewa sop iga terletak pada kuahnya yang ringan tapi kaya terlalu tepat. Tapi jika Anda menyukai sensasi pedas yang menyengat, ini caranya. Haluskan cabai rawit merah dan hijau segar, garam maupun gula. Bang, ini buat cabai apa, Bang? Ini untuk cabai sop berlemak. Untuk sopnya, untuk sop. Ini untuk yang pilihan pedas dan juga ada yang pedas. Oke, berarti ini sampai halus atau segini cukup sebenarnya? Cukup sebenarnya. Coba cek aja. Supaya dia lebih cantik. Cabai yang diulek ini akan dimasak dengan kuah presto yang menyimpan sari daging iga dan rempah-rempah. Buat yang suka pedas, ini sudah memanggil Anda. Nah, ini akan dicampur dengan apa? Kuah sopnya ya. Kuah presto, kuah penyajian, yang lebih lemak. Ini kan, aku belajar dulu. Salah. Dan voila, sop iga berempahkan dan cita rasa Pontianak siap memanjakan lidah. Tidak tanpa kuah, tahapan awalnya serupa.
Perbedaannya terletak pada saat ia sudah setengah matang. Daging akan dimatikan dengan normal sebelum dimasak dengan teknik flambe. Dia lebih apa? Dia ada kecap ibu. Hanya itu aja. Yang lain? Yang lain kalau yang ini dia ada rempah-rempah khusus untuk ditaruh. Kalau untuk berlemak sop berlemak. Oke. Kalau yang ini udah tambah kecap doang ya. Oke. Ini dioles lagi? Dioles lagi supaya apa? Kelihatan lebih. Teknik memasak seperti flambe akan memberikan sentuh istimewa pada daging serta menghasilkan sensasi rasa smoke yang khas. Dan itu semburan api dari pembakaran minyak panas juga akan memberikan tekstur yang lebih lunak dan aroma yang lebih intens. Dua sajian utama selesai. Tunggu dulu, ternyata ada satu lagi olahan daging sapi yang juga jadi incaran. Pasar. Yang saya maksudkan itu tidak tepat sasaran. Ya. Kan tujuannya itu bahwa harga minyak dalam negeri itu supaya bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Oke, itu setuju. Oleh karena itu maka diatur ke dalam negeri ditetapkan harganya sekian CPO itu, ke luar negeri sekian di atas. Tapi jangan sekarang yang terjadi harga pasar luar negeri diterjemahkan ke dalam negeri, jadi ini naik. Nah itu kan nggak benar. 15.800 atau katakanlah Empuk banget. Terus dia masih ada sensasi chewy. Jadi bayangin kamu makan sate empuk tapi nggak sehancur itu. Ini saya pakai tadi gigi masih aman dan bumbunya itu meresap karena dimarinasinya 2 kali. Rumah makan ini awalnya tersebar di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kini cabang-cabangnya banyak berkembang di kota-kota di Jawa. Dia alasannya. Ini Mas ya, kalau misalkan dari kami sendiri itu tentunya tuh pengen kenalin cita rasa masakan yang khas rumahan karena dengan kuah kaldu yang tiga banget dan masih fresh gitu, itu jarang banget kita temuin gitu ya, karena itu udah khas dari Pontianaknya ya. Jadi untuk bermain itu rempah-rempah yang tadi udah apa namanya Mama belajar di belakang, nah itu kayak ada kapulaganya. Menjelang sore ketika hidup pikuk permintaan makanan mulai mereda, inilah saat yang paling saya tunggu-tunggu. Makan. Kayak jatuh. Gampang banget ngomong. Itu. Empuk, gampang, gurih. Wah, kalau kata anak zaman sekarang ini kuahnya terlalu banget. Tipikal yang light kayak kuah-kuah bakso, tapi ketika ditelan aftertaste itu rempahnya berasa banget, dan ini versi yang pedas. Buat yang suka pedas, wajib coba yang ini. Tempat ini menyediakan berbagai pilihan hidangan dengan rasa dengan harga bervariasi. Sate dipatok mulai Rp29.000 per porsi, sementara sop iga berrempah yang menjadi favorit harganya mulai Rp35.000 per porsi. Segar, asam, gurih, ada manisnya sedikit dan berempah banget. Jos, mantap. Dan ini tuh memang perjuangan yang panjang, beberapa jam, 4-5 jam. Mau ikut sendiri boleh, tapi harus sabar. Mau beli tempat favorit Anda, salah satu mini sini juga boleh. Jangan bisa ambil makanan ini. Oke, akhir kata, Ren Fernando, Angga Cita Kasuma, Depok, Jawa Barat. Majalengka memiliki destinasi wisata alam menakjubkan bernama Bukit Pemboruan yang menawarkan pemandangan alam gunung Ciremai, lautan awan hingga city light. Sesaat lagi di redaksi akhir pekan.
Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka hukumnya dalam agama itu boleh karena dia mengandung kemaslahatan. Kalau kita baru sholatnya baru bisa secara fisik, maka kita harus mengupayakan ibadah kita itu melepaskan dari ibadah fisik itu. Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 8 pagi di CNN Indonesia.